Habis Isya Hairatun. Hadir, Pak. Mana ditampilin? Oke. Udah mandi pasti itu. Selanjutnya Laila nggak ada ya. Latif Hadir Pak. tampilin bentar. Wih, gagah banget. Latif. Terus Lubna nggak ada ya. Muhammad Gading seperti apa ini? Yang mana? Hadir Pak. Coba tampilin bentar. Udah mandi Gading? Belum. Ada temannya tuh belum mandi juga. Habis Gading Naila. Mana Naila? Hadir, Pak. Mana kayak apa? Oke, Naila. Habis Naila siapa nih? Ini Srina. Hadir, Pak. Coba tampilin. Oke. Habis Nisrina ada Nurul Fitriani. Hadir, Pak. Mana seperti apa manusianya? Oke. Habis Nurul ada Raditya Yusuf Ramadan. Raditya Yusuf. Ditinggal pergi nih HP-nya kayaknya. Next dulu berarti. Ratih Wahyu. Hadir, Pak. Seperti apa manusianya? Pada di rumah ya berarti ya, stay at home. Ratih Rusman. Hadir. Tampilin bentar Rusman. Oke. Habis Rusman ada Siva. Hadir, Pak. Mana Siva? Oke, malu-malu ditampilinnya cuma setengah. Terus yang terakhir yang ada di sini siapa nih? Zahwa Aisyah. Hadir, Pak. Mana? Belum lihat saya. Zahwa Aisyah. Jam 23 anak ya, lumayan banyak untuk pertemuan pertama yang pakai Google Meet. Ya, sebelumnya ada yang belum di absen, yang udah masuk tapi belum dipanggil. Saya Pak. Siapa? Raditya Yusuf. Tadi udah dipanggil. Mana coba mukanya kayak apa Raditya? Di teras rumah ya? Tadi nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Sinyalnya pada lancar di rumah? Yang lain? Lancar Pak. Pak. Ini kan kalian udah satu kelas. Nah, udah pernah pada saling ketemu nggak satu kelas? Pernah, Pak. Sebagian. Pak mau tanya Pak.
Ketemunya itu janjian di grup kelas dulu atau udah temen SMP? Waktu ke sekolah paling ya ketemunya ya? Apa di luar sekolah? Di sekolah. Di sekolah, Pak. Gimana masa-masa corona? Ada yang ingin diceritakan? Nggak dapat uang jajan. Nggak dapat uang Ya, jajan. benar. No lab, gabut. Liburnya kurang, Punya Pak. uang. Liburnya kurang, kan di rumah terus, kan libur. Ngerjain tugas bisa sambil tiduran, itu kan juga termasuk liburan. Udah ada struktur kelasnya belum, kelas kalian? Ketua kelas kayak gitu udah ada? Kok nggak ada yang jawab? Udah ada belum ketua kelas, wakil kayak gitu? Belum yakin sih, Pak. Kenapa? Belum milih secara pastinya. Berarti untuk sementara dulu ya. Iya. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Kenalan dulu coba yang baru gabung. Siapa tadi? Lubna sama Atina ya. Atina mana Atina? Atina. Lubna dulu deh. Lubna mana? Halo. Apa suara saya kurang jelas di situ? Di telinga kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Lubna dengar nggak? Baru gabung. Kemarin kan kita udah ada beberapa pertemuan online ya. Ada kiat-kiat belajar di SMA baru sama ada lagi yang gabung. Sofia mana? Tadi habis pergi. Pergi kemana? Ada urusan, Pak. Urusan keluarga. Maaf, Pak, telat, Pak. Ya nggak apa-apa. Kenalan dulu. Sofia yang kayak apa coba? Baru selesai sholat, Pak. Iya, Iqmal. Sofia tampilin coba manusianya seperti apa. Videonya maksudnya. Iqmal juga coba lihat. Iqmal. Iqmal, Iya, Pak. Gimana, Pak? videonya tampilin bentar coba. Kalau pengen kenalan sama kalian. Kemarin pada baca nggak materinya yang saya kasih di GCR? Yang tentang apa? Yang pertama coba tentang apa? Yang kemarin aja deh. Yang terakhir kan tentang perilaku asertif. Nah, perilaku asertif itu apa coba? Salah satu ada yang mau jawab? Halo. Pertanyaan mudah. Halo. Apa coba perilaku asertif? Pengertiannya aja. Duh, pada baca nggak kemarin? Coba yang saya share. Jujur aja. Apa nggak ditonton juga videonya? Nggak ditonton, tepak, nggak wajib banget.
Maksudnya kamu gimana? Coba Irfan. Asertif itu apa sih? Saya apa berani mengungkapkan pendapat tapi nggak langsung nyalahin pendapat orang lain. Ya ada benernya juga. Tuh pendapat Irfan tuh. Yang lain ayo. Apa tuh asertif menurut kalian? Yang lain? Ayo ngomong aja, nggak apa-apa. Salah nggak dihukum. Salahnya nanti dibenarkan. Jadi perilaku asertif itu benar kata Irfan tadi, berani mengungkapkan apa yang dirasakan. Misalnya kita diajak nongkrong tapi kan kadang kita kan ada urusan lain. Nah kalau orang itu tidak asertif itu bakal langsung menerima, ya udah yuk kita nongkrong. Tapi kalau orang itu asertif itu bisa menolaknya tapi dengan cara yang halus. Maaf saya nggak bisa, ada urusan ini, kayak gitu. Paham? Paham, Pak. Bisa. Paham, Pak. Paham, Pak. Apa coba ciri-ciri asertif? Kemarin kan ada di materi tuh yang di PPT itu. Bebas mengemukakan pikiran dan pendapat. Ya, satu. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif. Ya, Berkomunikasi dapat secara langsung dan berkomunikasi terbuka. secara langsung dan terbuka. nah itu ya. Intinya kita nggak ngomong di belakang lah. Jadinya kan enak kalau ngomong di depan. Siapa sih kita di sini yang mau diomongin dari belakang? Pasti kan kita nggak terima kan? Iya Pak. Untuk hari ini ganti materi aja. Kita membahas tentang meningkatkan motivasi belajar. Kalian belajarnya semangat apa enggak sekarang? Enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak, jujur banget. Paling cuma ngerjain tugas gitu. Iya Pak, ngerjain tugas kalau disuruh, nggak disuruh yang malas. Biasa aja, Pak. Kalau ada tugas minta temen, Pak. Lihat tugasnya temen, siapa tuh? Jujur sekali kalian. Right. Ya kalau kita pengen semangat belajar, pengen motivasi belajar itu sebenarnya dari diri kita sendiri, sadar dulu. Gak ada penyemangat Pak. Itu malah curhat, nggak ada penyemangat tuh. Siapa yang mau nyemangatin tuh? Tapi di sini ada yang satu kelas kalau ada tugas ke rumahnya si B kayak gitu, ngerjain bareng apa sendiri-sendiri di rumah. Ada Pak, saya. Kan ada WA, Pak. Kenapa nggak pakai WA repot-repot ke rumahnya? Ya bener juga, sekarang ada WA. Tapi kan Tinggal kadang- nunggu jawaban cepat di WA, Pak. Ya kirim dong ya gitu. Ntar kan langsung dikirim, Pak. ya kalau Kalau lagi- nggak video call Pak, pam. video call minta apa enggak? Tapi kan ada lagi yang gabung. Siapa ini yang baru gabung? Coba bersuara, siapa aja? Mau saya absen. Cuma ganti aku. Yang baru gabung yang belum diabsen siapa? Saya udah belum, Pak. Sofia. Sofia udah. Makasih, Pak. Tuh siapa? Aku udah belum Pak. Ini yang belum: Alika, Acil, Dinar, Faridatul, Fatma, Saya sudah Farida.
Faridatul? Ya sudah. Belum kenalan dong. Mana coba tunjukin mukanya bentar. Mana? Oke. Sudah Pak. Farida, terus siapa nih? Hanifah Mita? Mana? Masih belum nyaut ya? Tidur kayaknya, Pak. Tidur. Emang hobinya tidur. Laila ada? Iya Pak, sudah. Oh udah ya. Laila Tri Arifin nggak ada ya. Novanda Ade. Ngegame, Pak, ngegame. Tadi habis ngegame, Pak. Siapa? Novanda? Iya, Pak. Main apa? ML. Mobile Legend. Kamu juga main? Iyalah, Pak. Udah apa ranknya? Aku masih legend, Pak. Elit. Siapa lagi yang belum nih? Ya nggak apa-apa ngegame, yang penting sewajarnya aja. Pramudita Siapa? ada nggak? Ada ya. Ya lanjut ke materi tadi, meningkatkan motivasi belajar. Tujuan kalian sekolah apa coba? Cari ilmu sama cari duit. Cari duit, uang saku. Iyalah, Pak. Yang lain? Tujuan sekolah Cari ada? ilmu sama. Sama. Banyak Pak. Apa yang belum disebutin aja coba? Sebutin satu. Ya buat ngejar cita-cita Pak. Ngejar cita-cita. Ada yang tujuan sekolah nyari pacar? Enggak lah Pak. Enggak, Pak. Irfan itu, Pak, Irfan. Iqmal Pak, Iqmal. Tuh. Indri, Pak. Ini, Pak. Iqmal pasarnya banyak, Pak. Woi, Ryan, woi, fitnah, woi. Siapa nih yang di kelas dikenal bucin siapa? Udah ada. Itu Indri. Indri. Indri, Pak, Indri. Indri sama satu kelas apa? Indri ganti-ganti, Pak. Satu SMA, Pak. Kelas 10 juga. Aku difitnah ding Pak, kan bohong. Tanding, Pak. Nggak apa-apa, kalian kalau mau punya hubungannya yang penting positif, nggak ada yang larang. Pacaran positif ya, Pak? Ada, Pak, ada yang larang, ada yang nyuruh putus. Kalau curhat nanti aja ya. Bukan, Pak. Cuma bilang Mungkin dia cemburu. disuruh guru agama. Ya udah skip dulu. Lanjut ke materi dulu ya. Iyalah. Motivasi belajar. Nah, setiap siswa itu punya kemampuan yang beda-beda. Begitu juga cara membangkitkan semangat dalam belajarnya. Banyak yang punya motivasi belajar menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi diri sendiri. Namun ada pula yang siswa yang termotivasi jika ada orang melakukan usaha-usaha khusus baginya. Tuh, usaha-usaha khusus maksudnya kalau ada yang nyemangatin. Itu orang itu harusnya nggak boleh tuh, harusnya dari diri sendiri, jangan nunggu orang nyemangatin. Sama nunggu dibentak sama ortu itu juga nggak baik. Kesadaran. Nah, ini ada ciri-ciri siswa yang punya motivasi belajarnya tinggi, tekun, ulet, punya minat yang tinggi pada hal yang baru, ingin tahunya banyak, terus mandiri, ngerjain tugas ya nggak nunggu dapat contekan dari temen, tapi ngerjain diri sendiri dulu. Kalau nggak bisa ya baru tanya gitu. Nah, itu saya, Pak. Amin. Itu saya kalau di Mobile Legend. Mobile Legend. Sekolah dulu ini loh. Nanti anaknya Novanda. Tanyain coba, Pak. Novanda, kenapa telat? Tadi baru di Pak, maaf Pak.
Habis ngecamp ya, kata Iqmal. Ya lanjut. Terus ada yang bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal latihan. Nah, kalian udah dapat LKS belum? Udah kan? Udah, Pak. Nah, soal-soal latihannya pada dikerjain apa enggak? Apa nunggu disuruh? Nunggu disuruh. Nggak pernah dibuka. Nah, Nggak pernah dibuka. kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, misalnya kan kalian IPA nih, harusnya banyak dong yang mau jadi dokter atau cita-cita yang tinggi lainnya lah. Mulai dari sekarang tuh ada soal latihan itu dikerjain. Masa kalian udah beli buku tapi nggak dipelajari, nggak dikerjain, percuma dong uangnya keluar. Cita-citanya muncak Pak ke Gunung Slamet. Udah kesampaian. Belum Pak, ada COVID. Tapi banyak kok yang tetap muncak. Ditutup Pak. Kayak itu di Wonosobo tutup Gunung Sindoro. Iya, Wonosobo kemarin malah ada kasus baru. Ada guru yang kena COVID sampai sekeluarganya kena. Jadinya lumayan bahaya. Nah, lanjut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Coba menurut kalian apa faktor-faktor yang diperhatikan? Fasilitas. Fasilitas. Kalau sekarang masa-masa corona berarti HP-nya ya. Iya. Iya Pak, butuh RAM tinggi sama penyimpanan. Emang pada HP-nya masih kentang di sini? Kentang Pak. Kentang banget, sumpah, Pak. Tentang bak. Berapa sih memorinya? 8 GB, 16 GB ya. 4 giga kok, Pak. Memori internal Iya. cepet Kenapa, banget. Pak? Ya harus pinter-pinter ngatur. Kalau penuh ya ada solusinya. Misalnya Ada Pak, jual ginjal. malah jual ginjal. Misalnya kalau penuh bisa diinstal ulang kan, nanti memorinya ada luangnya lagi. Nah, kalian faktor-faktornya ini yang pertama, kalian harus punya usaha belajar yang ditetapkan dari niat sama tujuan yang jelas. Kalian masuk ke SMA 3, lulusnya udah ada niatan lanjutin atau gimana nggak dari sekarang? Apa masih yang penting dilakoni visit gimana? Yang penting lakoni visit apa udah ada niatan apa habis SMA? Udah ada niatan lanjutin di e-sport. Amin, semoga sukses. Amin Pak. Tuh, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Misalnya sehari kalian ada target belajar berapa menit, berapa jam. Misalnya kalian Belajar kalau ke sekolah Pak. misalnya mesti kalian ada yang pengen belajarnya lama tapi baru sebentar udah nggak kuat, udah buka yang lain. Ya itu harus diniati dari sekarang. Misalnya hari ini belajarnya 10 menit kuatnya lah, tiap hari itu ditambah 5 menit 10 menit 15, terus nanti 20 sampai seterusnya. Minim-minimnya sampai 1 jam minim per hari. Tetap kalian masih banyak waktu mainnya lah daripada belajar, saya yakin. Iya Pak, bener Pak. Terus berdoa untuk keberhasilan, itu juga faktor penentunya. Ya bagi yang Islam ya sholat 5 waktu. Ada yang nonis nggak IPA 1? Kayaknya enggak, Pak. Oh iya, belum pernah ketemu semuanya sih ya.
Terus mau menerima masukan dari orang lain, jangan keras kepala. Misalnya kalian ada salah, ya harus mengakui kesalahan yang kalian buat. Itu namanya kalian gentleman. Salah ya ngaku salah, benar ya ngaku benar gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada juga mempunyai rencana masa depan. Kalian akan percuma kalau kalian udah belajarnya sungguh-sungguh tapi kalian nggak merencanain masa depan kalian. Nah, habis lulus SMA bingung, malah akhir-akhirnya nggak lanjut studi atau kalian jadi pengangguran seperti itu. Jadi harus direncanain. Nah, kalian udah pernah ulangan belum di semester ini? Sering. Ya Pak. Kalian Ulangan harian Pak kemarin-kemarin. gimana hasilnya? Memuaskan? Alhamdulillah tidak. Ada yang nggak memuaskan Pak. Ada yang tapi udah lulus KKM ya? Banyakan ya? Kan di rumah Remedi hasilnya. Pak. Pelajaran apa? Atem? Matem, biologi. Kimia. Semuanya disebut Pak, nanti. Pak. Ya, Udah. Pak. Nih, ada usaha untuk meningkatkan motivasi belajar. Kalian itu kumpulin hasil ulangan yang udah diproles, yang udah tuntas atau lulus. Nah, kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan lah. Kalau sekarang lagi corona, kehadirannya jangan telat bangun pokoknya. Pelajarannya jam 7, bangunnya jam 9 baru absen. Pasti banyak kalian ya yang telat bangun tiap harinya. Banyak. Saya enggak Pak. Alhamdulillah kalau enggak. Iya Pak. Jangan sering-sering begadang juga. Nanti imbasnya di hari tua. Apa pada pusreng sampai begadang yang cowok-cowok? Kalau begadang Pusreng. muncul jerawat Pak. Kalau begadang muncul jerawat. Kebanyakan makan telur juga bisa. Konsentrasi belajar kalian ditingkatin lah. Kesehatan juga. Nah, di kelas ini selama masa-masa pandemi ada yang pernah sakit nggak? Sampai nggak ikut Saya pelajaran? Pak. Nggak ikut pelajaran? Pernah Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Pernah. Pernah Pak, tapi tetap aja ikut pelajaran. Pernah Pak. Tetap ikut pelajaran ya. Kalau masih bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksain. Tugas-tugas dikerjain. Ada tugas yang belum dikumpulin ya dikumpulin. Kalau udah telat tapi takut ngumpulin ya jangan takut. Yang penting kalian bilang dulu, Bu telat masih boleh ngumpulin apa enggak, kayak gitu. Iya Pak. Nah, selanjutnya nih, contoh misalnya ada siswa namanya Ani ingin jadi dokter, maka setiap hari Ani selalu belajar, berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas, latihan soal, membuat catatan, sama diskusi sama temennya kalau yang bingung. Nah, dia itu berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter, di samping selalu berdoa. Nah, karena kerja kerasnya itu Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Nah, ini yang kata orang-orang itu usaha tidak mengkhianati hasil. Iya enggak? Iya Pak. Apa kebalik? Tergantung takdir. Tergantung takdir. Kalau kamu cuma bilang tergantung takdir tapi nggak usaha mah itu diri kamu sendiri faktornya. Nah, ada lagi contoh Roni
punya kegemaran main gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tetapi uang tabungannya belum cukup. Terus gimana kalau uang tabungannya belum cukup? Ikut lomba dapat duit buat beli. Nabung terus. Nabung. Ya, nabung. Nah, lanjutnya, karena tahu hal tersebut, orang tua Roni mengatakan kalau dia ingin dibelikan gitar. Tuh, orang tua juga penentu. Kalau naik kelas, tapi ada syaratnya. Kalau dia naik kelas dan nilainya mencapai 3 besar lah. Nah, karena dijanjikan seperti itu kan, jadinya motivasinya bertambah apa enggak? Iya bang. Bertambah. Nah, kalau kayak gitu kan, biasanya kita apa ya, musyawarah sama keluarga lah. Kalau kita misalnya kita pengen barang apa, ya biasanya kan orang tua ngasih syarat, ya, kamu mau ini tapi syaratnya gini lah. Kalian pasti berusaha memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, seperti juga sama belajar gitu. Nah, udah lama berarti ini ya. Cukup kita perkenalan juga. Ayo videonya dinyalain semua. Bentar lagi kita penutupan nih. Ayo semuanya dinyalain kameranya. Mana nih yang belum nyalain kamera? Nyalain dulu. Ya mungkin untuk pertemuan daring hari ini cukup sekian. Nah, pesan dari Bapak, kita semua harus selalu jaga kesehatan. Kalau kalian keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Terus makan juga secukupnya, jangan sampai telat makan. Kalau bepergian keluar kota harus memenuhi protokol kesehatan pokoknya. Paham nggak? Siap, paham Pak. Paham, Pak. Paham Pak. Ya, cukup sekian. Terima Paham kasih. Pak. Kalau lain waktu mau nggak kita meeting lagi kayak gini? Boleh Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Pasken. Boleh Pak. Oke, mantap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabar Pak, mabar. Mabar. Saya udah nggak main.